Dan mari kita buka firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Matius pasal yang ke-9, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Sesudah itu Yesus naiklah. Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Mana lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Ayat yang ke-8, maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu baca cerita tadi, maka kita lihat bahwa Tuhan itu menyembuhkan orang lumpuh bukan karena iman orang lumpuh itu saja. Tapi Alkitab berkata bahwa iman daripada orang-orang yang mengangkat orang lumpuh itu. Selalu selama ini kita selalu berkata begini, kalau kamu punya iman maka kamu sembuh, itu benar. Tapi di satu sisi Tuhan temukan bahwa Tuhan tidak lihat langsung iman orang lumpuh itu, tapi Tuhan lihat tindakan daripada orang yang mengangkat orang lumpuh itu, lalu membawanya kepada Tuhan. Hari ini juga sama, mungkin Bapak Ibu lihat bahwa kita punya problem dalam keluarga. Bahwa mungkin ada orang yang sakit, ada orang yang punya problem, ada orang yang punya masalah. Dan sesungguhnya mereka nggak punya daya sama sekali. Tapi jangan khawatir, jangan putus asa. Waktu kita datang kepada Tuhan, ternyata Tuhan lihat iman kita. Saudara kita bisa sembuh, teman kita bisa dipulihkan, bahkan saudara kita bisa dipulihkan oleh Tuhan karena iman saudara, karena Anda bawa orang itu datang kepada Tuhan. Ternyata begini, bahwa iman di hadapan Tuhan itu mata uang untuk Anda dan saya mendapatkan sesuatu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena di kerajaan Allah tidak ada mata uang yang ada di dunia ini. Tidak ada rupiah, tidak ada uang dolar. Tapi dalam kerajaan Allah yang kepakai itu adalah iman. Ketika seseorang punya iman, maka dia punya mata uang untuk dapat sesuatu di hadapan Tuhan. Jadi ketika seseorang yang datang punya mata uang kerajaan Allah, maka saudara dan saya bisa beli sesuatu, dapat sesuatu untuk saudaramu. Misalnya Bapak Ibu punya uang yang cukup, saudaramu tinggal di rumah, minta beli makanan. Saudaramu nggak perlu datang ke restoran untuk beli makanan. Bapak Ibu punya uang yang cukup untuk beli makanan, saudaramu bisa makan di rumah. Yang tadinya dia lapar, dia bisa makan di rumah. Sama ketika kita punya mata uang kerajaan Allah, yaitu iman, maka kita bisa dapat sesuatu kepada saudara-saudara kita yang lemah, yang putus asa, yang tidak punya harapan. Ketika kita datang melalui doa dan percaya, I believe, maka sorga akan intervensi seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu dengar baik-baik ini, itu berarti begini, bahwa tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan ketika kita punya iman. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada tantangan yang terlalu besar. Ketika ada iman pada kita, maka semua hal dapat diselesaikan. Amin. Saya coba selidiki dari beberapa terjemahan Alkitab, saya coba lihat Amplified Bible, saya coba lihat NIV, saya coba lihat terjemahan ESV, itu International Standard Version, saya coba lihat Alkitab The Message, saya coba mencari King James Version, saya coba cari macam-macam. Saya berharap ada iman dari orang lumpuh ini. Saya coba melihat Tuhan katakan, aku lihat iman orang lumpuh ini. Ternyata Tuhan tidak berkata itu, Tuhan selalu berkata gini, aku lihat iman mereka yang mengangkat orang lumpuh itu. Wow,
Orang lumpuh artinya orang sudah tidak berdaya, orang udah gak mampu sama sekali. Tapi ketika ada iman, iman sanggup melakukan banyak hal. Amin. Apa itu iman? Atau dari mana datang iman? Iman datang ketika kita dengarkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, ada yang berkata begini, kita udah dengarkan firman banyak, tapi ketika masalah datang, kenapa aku lemah? Ketika persoalan datang, kenapa aku nggak percaya? Berarti yang Tuhan suruh iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Bukan cuma asal kita dengar, kalau asal dengar, banyak orang sudah dengar firman. Tapi Bapak Ibu lihat, tidak semua orang mau percaya kepada firman. Atau tidak semua orang berpegang kepada firman yang dia dengar, lalu dia menghidupi firman. Ternyata mendengar firman bukan cuma sekedar mendengar, tapi mendengar firman adalah kita jadi pelaku firman. Kita menghidupi firman, atau firman Tuhan itu tinggal dalam kita, lalu kita menghidupinya. Atau saya terjemahkan lebih baik ini, kata taat dalam Alkitab kita Perjanjian Baru, diterjemahkan dengan bahasa Yunani yaitu hupotasso. Itu bahasa Yunani untuk kata taat. Jadi ketika orang dengar firman taat, selalu mujizat terjadi. Amin. Nah, orang taat itu bicara tentang belief. Saya percaya, tidak meragukan Tuhan sama sekali. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan, maka dia sedang ada di pintu gerbang miracle, pintu gerbang mujizat. Ketika seseorang percaya dan tidak khawatir apapun, maka dia sedang mengalami banyak terobosan dalam hidupnya. Amin. Nah, kalau iman hanya cuma sekedar mendengarkan dan tidak melakukannya, maka Alkitab mengatakan dalam Matius pasal 7, 24-27, ada orang yang dengar firman tapi tidak melakukan seperti orang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas dasar pasir. Sifat pasir itu mudah berubah, tidak menetap. Amin. Ada orang Kristen yang mudah berubah. Ketika keadaan baik, dia baik. Tapi ketika keadaan tidak baik, dia tidak percaya kepada Tuhan. Sifatnya pasir. Berarti mendengar tidak melakukan. Tapi yang kedua, mendengar dan melakukan itu orang bijaksana, bukan bijaksini, bijaksana. Haleluya. Mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Batu karang di sini adalah Yesus Kristus. Angin, banjir, hujan datang, ujian datang untuk dua dasar yang berbeda. Tapi yang bertahan adalah yang mendirikan di atas dasar batu. Berarti masalahnya bukan masalah telinga, kan begitu saudara. Masalahnya adalah ketika kita dengar, kita lakukan. Itu yang membedakan bodoh dan bijaksana. Disebut dengan pembangun bodoh, pembangun bijaksana itu adalah ketika mereka jadi pelaku. Atau tidak lakukan sama sekali. Kalau iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, maka tidak ada cara lain selain kita dengar firman, lalu kita taat. Kata taat itu hupotasso, punya dua arti. Yang pertama adalah menghormati Tuhan. Jadi jika seseorang mendengar firman dan dia melakukan firman, itu tanda bahwa orang itu menghormati Tuhan. Bapak Ibu pernah ketemu seseorang yang Bapak Ibu hormati? Bapak Gembala mungkin? Atau bos kita di kantor, maka kita pasti nggak akan buat tindakan aneh-aneh. Betul? Kita akan bersikap sopan, bicara sopan, berpakaian dengan sopan, duduk dengan sopan. Semua kita akan lakukan itu sebagai wujud bahwa kita menghormati orang yang ada di depan kita. Dan sebagai wujudnya yang berikut adalah apa saja yang dikatakan oleh bos kita, atau gembala yang Tuhan percayakan mengembalakan kita, maka kita akan mengikutinya. Semua instruksi turun, maka kita mengikutinya. Bagaimana dengan Tuhan yang tidak kita lihat, tapi kita percaya dia ada. Kekristenan itu bukan lihat baru percaya, tapi kekristenan itu justru tidak lihat namun percaya. Jadi kalau orang lihat baru percaya, maka bukan Kristen. Kalau saya lihat saya berhasil dulu baru saya percaya. Orang yang tidak kenal Tuhan pun akan melakukan itu. Tapi kalau kita tidak lihat namun percaya bahwa Tuhan ada, lalu kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan, maka itu belief. Itu iman, itu percaya. Berarti di mana saja kita berada, ketika saya sendiri, ketika saya rame-rame, ketika ada orang lihat atau tidak ada orang lihat, tetap menghormati Tuhan. Makanya definisinya menjadi fear of God. Takut akan Allah. Sebenarnya kata takut sendiri bukan fobia dari bahasa Yunani, tapi kata takut adalah menghormati, mengagumi.
Ternyata di dalam iman ada begitu banyak elemen yang terkandung, dalam iman ada begitu banyak unsur yang terkandung, dalam iman ada begitu banyak indikator yang terbangun, dan saudara tahu ketika orang kehilangan iman, maka sebenarnya dia miskin di dunia ini. Dia miskin dalam kerajaan Allah. Kalau itu berupa mata uang. Hebatnya gini, Tuhan tuh temukan iman pada mereka. Kalau enggak, orang lumpuh ini akan tetap seperti orang lumpuh. Ketika Tuhan menemukan iman pada kita, pekerjaan yang lumpuh, bisnis yang lumpuh, hubungan yang lumpuh, akan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Semua yang tadinya saudara berkata begini, hands up. Justru waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tahukah Bapak Ibu begini, hal yang pertama ketika Bapak Ibu lihat Tuhan tertarik dengan iman, maka ini menjadi poin bagi kita bahwa Tuhan sangat tertarik dengan iman kita. Kalau ada yang membuat Tuhan tertarik di dunia ini bukan karena berapa atau merek apa, baju apa yang kita pakai. Bahwa bukan ketampanan dan bukan kecantikan, bukan apa yang kita tampilkan secara duniawi yang bisa membuat Tuhan tertarik. Tapi yang bisa membuat Tuhan tertarik dalam diri kita manusia adalah Tuhan tertarik dengan iman. Katakan amin. Matius 9 ayat 2 dikatakan, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Wow. Lihat iman mereka, Tuhan berkata, percayalah dosamu sudah diampuni. Ada yang membuat Tuhan tertarik dengan rombongan kecil ini, kelompok kecil ini, yaitu ketika mereka datang dengan percaya. Jadi ini merupakan gambaran kekristenan begini. Ketika Bapak Ibu mau datang ibadah, datang dengan belief. Ketika kita mau datang baca Alkitab, datang dengan percaya. Ketika kita mau berdoa, berdoa dengan percaya. Mintalah dan percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sekalipun ketika buka mata kita belum terima, tapi Alkitab katakan percayalah kamu sudah menerimanya. Karena ketika kita percaya maka kita membuka pintu gerbang sorga untuk segala yang terbaik turun bagi kita. Katakan amin. Amin. Ternyata iman itu menjadi daya tarik bagi Tuhan, bahkan daya tarik bagi sorga. Saya nggak mau pelayanan tanpa ada iman. Tuhan berkata, kamu lakukan segala sesuatu tanpa iman, maka itu dosa. Ketika Tuhan lihat orang beriman, Tuhan katakan dosamu sudah diampuni. Lakukan sesuatu tanpa iman, Tuhan berkata dosa. Tapi ketika ada iman, maka Tuhan katakan dosamu sudah diampuni. Baca Bapak Ibu ayatnya, apakah orang ini ngaku dosa? Tidak. Tapi ketika dia katakan, I believe, saya percaya Tuhan, maka seketika itu dosanya gugur. Seketika itu Tuhan hapus dosanya. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Orang yang bilang dia percaya kepada Tuhan, dia harus meninggalkan dosa. Dia harus menjauhi diri daripada hal-hal yang tidak benar. Dia harus hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Itu tanda bahwa dia menghormati dan menghargai Tuhan. Dan arti hupotaso yang kedua adalah taat itu sendiri. Taat itu artinya lakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Lakukan sama seperti yang Tuhan mau. Contoh orang yang taat, yang pas sama dengan Tuhan mau itu adalah Musa. Musa membangun tabernakel dan Tuhan berkata seperti yang Tuhan tunjukkan kepadanya di atas gunung. Ukurannya, warnanya, semuanya tidak ditambahkan sama sekali sedetik pun 1 inci oleh Musa. Semuanya diperbuat sesuai dengan contoh yang dia lihat di atas gunung itu. Berarti Musa sangat mempercayai Tuhan. Menghormati Tuhan dan taat kepada Tuhan. Itu hupotaso. Haleluya. Kalau Tuhan tertarik misalnya dengan iman, maka untuk apa kita bangun hal-hal yang lain lebih daripada kita latih iman kita. Kalau itu menjadi daya tarik sorga, kenapa kita nggak latih itu? Kalau iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, kenapa kita nggak latih itu? Amin. Nah ketika orang Kristen, ketika kita mulai melatih iman kita sungguh-sungguh, karena iman dari tindakan-tindakan kita, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu baca Yakobus pasal 2 ayat yang ke-18, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-18 mengatakan, tetapi mungkin ada orang berkata padamu,
ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ada orang berkata, aku punya iman, tapi nggak punya tindakan. Kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan mati. Berarti kalau bicara tentang iman, bicara tentang tindakan. Bicara tentang iman, bicara tentang bagaimana kita dan saya harus bergerak, harus ada perbuatan. Misalnya Bapak Ibu sakit. Bapak Ibu sakit di kaki. Dan Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan sembuhkan Bapak Ibu. Ketika didoakan, harus belajar gerakan kakinya, harus berdiri dari kursi. Harus belajar berdiri, mungkin awal berdirinya masih sakit. Tapi ketika disuruh berjalan, jalan pelan. Ketika 2 langkah, 3 langkah kita lakukan, langkah berikutnya maka mujizat terjadi. Mujizat terjadi itu ketika kita melakukan. Bukan waktu kita duduk. Ketika Yohanes dan Petrus ketemu orang lumpuh di depan pintu gerbang bait Allah. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi yang aku punya dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Alkitab berkata ketika dia berkata bangkit berjalanlah, orang lumpuh itu masih duduk Bapak Ibu. Lalu Petrus mulai ulurkan tangan, lalu dia tarik orang lumpuh itu berdiri. Ketika dia tarik orang lumpuh itu berdiri, orang lumpuh itu kalau mau berdiri itu susah saudara. Ketika dia tarik tangannya, waktu orang lumpuh itu berdiri seketika itu juga, sorga melepaskan onderdil-onderdilnya. Yang tadinya lemah jadi kuat, yang tadinya rusak diperbaiki kembali. Yang tadinya sel darah, yang tadinya putus, yang tadinya tidak bisa berfungsi, yang tadinya cacat kembali dipulihkan, dijadikan sempurna dan utuh, mata kakinya kuat. Kapan terjadi? Ketika ada tindakan untuk menariknya berdiri. Katakan amin. Haleluya. Saya beberapa bulan yang lalu pelayanan di satu kota. Dan di satu ibadah ada seorang ibu yang datang kepada saya dan kakinya ini sakit sekali diambil sama anak mantunya saudara. Setelah selesai ibadah, lalu saya dipanggil Pak Pendeta, boleh nggak doain mama saya? Dia nggak bisa jalan, dia datang dengan kursi roda. Kaki sebelah kanannya. Waktu saya datang dan saya katakan gini, ibu percaya nggak Tuhan sanggup sembuhkan ibu? Dengar dengan suara yang pelan dia berkata gini, saya percaya Pak Pendeta. Tuhan sanggup sembuhkan saya. Lalu saya lihat di kaki, di lututnya ada engkel kaki. Saya bilang nih, minta izin boleh nggak saya pegang lutut ibu? Saya mau doakan ibu. Boleh Pak Pendeta. Ada anak mantunya dan ada beberapa pekerja perempuan di belakang saya. Kemudian saya doakan ibu ini. Ketika saya doakan dia, kakinya kanannya itu mulai bergerak. Mulai bergerak. Lalu saya katakan amin. Saya tarik tangannya, suruh dia berdiri. Berdiri Bu. Dia katakan saya sudah lama nggak berdiri Pak dengan kaki kanan saya. Saya katakan ini waktunya ibu berdiri dengan kaki kanan ibu. Lalu saya tarik dia berdiri. Lalu dia berdiri, ketika dia berdiri, masih goyang badannya saudara. Miringnya ke kanan saudara. Saya katakan ibu percaya, seperti tadi perkataan ibu bahwa Tuhan sembuhkan ibu. Percaya Pak Pendeta. Mau berjalan dengan saya? Dia lihat saya, mungkin karena dia lihat tatapan saya meyakinkan dia bahwa harus percaya. Dia katakan saya percaya. Lalu dia langkahkan kaki kirinya. Waktu mau tarik kaki kanannya, dia ragu lama sekali. Tapi saya katakan ini langkahkan kaki ibu. Kemudian dia tarik kakinya pelan. Masih disarut di lantai saudara. Saya jalan satu langkah lagi mundur, dia jalan lagi, dia sarut lagi. Ketika langkah ketiga, dia udah mulai jalan dengan cepat. Ketika dia sampai di sana, kemudian saya suruh kembali. Dia sudah jalan dengan cepat. Dan saya katakan pulang, kursi rodanya dibuang. Tidak boleh ibu lihat lagi di rumah. Karena ibu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi dia. Saya beritahukan kepada saudara begini. Mujizat itu terjadi every day. Tapi karena kita tidak pernah mempraktekannya. Maka kita nggak pernah lihat.
Orang berkata, Pak, hanya untuk orang-orang tertentu saja. Betul, ada karunia khusus untuk orang-orang tertentu. Tapi saya percaya firman Allah berkata, tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Markus 16 ayat 16, 17, 18. Ada 4 tanda bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tanda-tanda iman yang umum yang akan menyertai orang percaya. Salah satunya orang sakit akan disembuhkan. Akan mengusir setan-setan, itu tidak bukan karunia khusus saja. Tapi ini tanda umum untuk orang percaya bahwa kita sanggup melakukannya. Ketika kita percaya, I believe. Haleluya. Atau begini, saya kasih contoh sederhana. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya kalau hari ini, dan saya khotbah hari ini sama siang, anggap saja sore kita sudah bebas, kita sudah free. Anggap saja kalau sore saya ajak Bapak Ibu semua kita ke Makassar. Makassar itu seafoodnya enak, kepitingnya enak, kepiting ansionya enak, Patim udah coba sama ibu udah coba, ya ikannya enak baru mati. Kalau di Jakarta sudah mati 10 kali. Sana baru selesai tarik nafas terakhir, gua baru mati, fresh saudara. Waktu itu saya minta ibu gembala makan jangan pakai tangan, makan jangan pakai garpu bu, pakai tangan nanti cium. Bau amis enggak ada bau amis karena ikan baru mati. Enak, bumbunya enak. Wow, pasti Bapak Ibu suka telan air ludah kan. Anggap saja cerita omong kosong. Misalnya saya ajak Bapak Ibu semua ke Makassar. Saya bayar tiketnya. Bapak Ibu percaya nggak cerita omong kosong ini? Bukan cerita benar, cerita omong kosong. Percaya nggak kalau nanti kita terbang dari Jakarta sampai di Makassar dengan selamat? Yang percaya angkat tangan. Percaya nggak? Yang percaya tolong angkat tangan dong supaya bantu. Indonesia kan suka voting ya. Semua percaya, percaya. Tapi kok Bapak Ibu berani percaya padahal kita masih di Jakarta? Kenapa Bapak Ibu bisa percaya kalau kita akan sampai nanti di Makassar jam 8 malam? Kalau dari sini terbangnya jam 6 sore, 2 jam saudara terbangnya. Kita kok bisa yakin kita sampai dengan selamat? Nggak ada yang ragu bahwa kita akan berhenti tengah jalan main bola dulu, ngopi di udara gitu. Nggak ada saudara. Kita yakin tiba dengan selamat. Kalau ada saudara kita akan telepon, sebentar saya mau ke Makassar nih. Kok Bapak Ibu bisa yakin? Padahal masih di Jakarta. Itu namanya iman umum. Belum ada di Makassar, masih di Jakarta, tapi yakin nanti akan tiba di Makassar. Itu iman umum. Bisakah Bapak Ibu begini? Bapak Ibu yakin gini, ketika ada orang sakit, Bapak Ibu berkata gini, percaya nggak? Kamu akan alami kesembuhan. Bapak Ibu masih lihat, secara physically dia sakit, tapi Bapak Ibu udah lihat jauh, dia udah sembuh. Itu iman namanya. Itu iman khusus. Makanya orang beriman itu nggak pernah ngomong apa yang sekarang ini, dia selalu ngomong berapa kali lipat yang dia lihat dengan pandangan imannya. Kenapa? Karena Tuhan paling suka tertarik dengan hal-hal ini. Tuhan suka tertarik dengan iman. Iman harus dikerjakan bersama-sama dengan perbuatan. Katakan amin. Mujizat selalu terjadi karena ada alasan sebelum Tuhan bertindak. Selalu seperti gitu. Kalau Bapak Ibu perhatikan perjanjian baru, setiap kali Yesus datang, Yesus lihat ada iman, Tuhan katanya mau doa enggak? Enggak lagi. Langsung Tuhan ketika lihat iman, Tuhan katakan ini, angkat tilammu, pulanglah. Tuhan berkata ini, kamu sudah sembuh. Ada yang Tuhan tahu bahwa dia beriman, Tuhan tanya, mau apa daripadaku? Bayangkan, dia punya mata uangnya, dia tanya, mau apa daripadaku? Jadi ketika Bapak Ibu datang cari Tuhan, datang dengan belief. Ketika dengar firman, kita datang dengan belief. Percaya bahwa kita dapat sesuatu setiap kali ibadah. Percaya kalau setiap kali kita dapat sesuatu. Percaya kalau setiap kali kita baca Alkitab, kita dapat sesuatu. Percaya begini, kalau kita lakukan apapun, pasti kita akan lihat hasil yang lebih baik. Sekalipun proses perjalanannya, kita lihat hal-hal yang tidak baik terjadi. Tapi ini cuma sebuah perjalanan. Itu bukan akhir dari perjalanan kita. Itu cuma sebuah perjalanan. Kalau itu cuma sebuah perjalanan, maka harus ada pandangan yang jauh ke depan yang melihat janji-janji Tuhan. Itu adalah pandangan iman. Amin. Kan kita percaya bahwa kita akan dirubah seperti Tuhan. Maka segala mujizat yang akan terjadi, Tuhan selalu menemukan alasan sebelum Tuhan bertindak. Tuhan melihat iman mereka dulu, baru Tuhan lakukan mujizat. Tuhan lihat iman mereka dulu, baru Tuhan berkata begini, orang lumpuh itu sembuh. Harus ada alasan. Pertanyaannya sederhana, hari ini adakah alasan untuk Tuhan bertindak?
Sebab saya melayani kemana-mana dan saya ketemukan, ketika orang terlalu lama terbiasa dengan hadirat Tuhan, terbiasa dengan firman Tuhan, yang hilang daripada mereka itu iman. Karena ketika persoalan, problem, tantangan datang, ketika dicari, iman kropos. Awalnya, ketika awal-awalnya dengan iman yang luar biasa. Tapi ketika tantangan persoalan datang, ditemukan bahwa ada iman tapi mulai kropos. Tidak bisa membangun sebuah bangunan yang kokoh, yang utuh. Saya doa hari ini, Tuhan punya alasan bertindak di tempat ini. Haleluya. Amin. Hal yang kedua, kalau hal yang pertama tadi saya jelaskan tentang Tuhan sangat tertarik dengan iman. Hal yang kedua, penghalang terjadinya mujizat, itu ada pada pikiran manusia yang berdosa. Tahukah saudara bahwa segala hal dimulai dari sini, dari pikiran. Kalau Bapak Ibu perhatikan Alkitab King James, ada kalanya diterjemahkan heart itu understanding, ada kalanya heart itu mindset. Jadi pikiran dan hati itu ada kalanya diterjemahkan dengan kata yang sama dalam bahasa Inggris. Berarti penghalang terjadinya mujizat itu ada pada pikiran kita atau ada pada hati kita. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-9 ayat 4 dan ayat yang ke-6. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ada orang yang alami mujizat, ada yang tidak sama sekali. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Mana lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Bapak Ibu perhatikan dengan sangat jelas Alkitab berkata, di hadapan mata-mata orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mujizat terjadi. Tapi bagi mereka sendiri, mujizat tidak terjadi bagi mereka. Bahkan Alkitab katakan mereka menolak Yesus, menolak mujizat yang Yesus kerjakan. Mereka tahu tentang kitab Pentateuk, mereka tahu tentang kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, atau 5 kitab Musa, mereka hafal titik komanya. Seluruh ibadahnya mereka lakukan dengan sangat rapi dan teratur. Tetapi ketika sang hidup datang, sang pembuat mujizat datang, ketika Mesias, Kristus datang di tengah-tengah mereka, justru mereka nolak. Justru mereka berpikir yang jahat. Jadi penghalang terbesar bagi sebuah mujizat besar terjadi itu adalah di pikiran kita. Pikiran ini medan peperangan Bapak Ibu. Ketika seseorang bisa menaklukkan pikirannya, maka dia akan menang di atas kehidupan ini. Ketika Bapak Ibu lihat seseorang, maka ada begitu banyak pikiran tentang orang itu. Kalau Bapak Ibu lihat di jalan reklame, ada bapak-bapak yang pakai jas putih, dasi kupu-kupu hitam, kacamatanya warna hitam, rambutnya putih. Tahu itu siapa Bapak Ibu? Tahu siapa? KFC. Kolonel Sanders. Ketika kita lihat KFC, apa yang kita pikirkan tentang KFC? 1 potong ayam goreng, 1 nasi putih, ya, 1 perkedel, 1 Coca-Cola large, paket hemat. Cuma lihat seseorang, langsung di pikiran kita ada 5 item. Ada 5 hal dalam pikiran kita. Sama juga kalau kita lihat seseorang, apa yang Anda pikirkan tentang orang itu? Satu saat Andreas dan Filipus tanya gini, Tuhan tunjukkan kepada kami Bapa itu. Lalu Tuhan katakan gini, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Sekarang gini, kalau Bapak Ibu lihat saya, mungkin Bapak Ibu belum terlalu kenal. Tapi kalau Bapak Ibu lihat orang yang Bapak Ibu kenal, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang orang itu? Halo? Ketika kita pikir salah tentang orang itu, maka semua yang benar yang datang dari orang itu pun semua jadi salah. Tapi kalau kita berpikir benar tentang orang itu, mungkin dia buat salah. Tapi kita bisa menerima kesalahannya dia. Bahkan bisa menolong dia untuk dia tidak berbuat kesalahan lagi. Justru dia jadi lebih baik di kemudian hari. Jadi ternyata pikiran ini peperangan. Ketika pikiran kita benar, maka kita akan benar dalam hidup ini. Dalam jiwa itu ada 3 unsur besar. Pikiran, perasaan, kehendak. Dan orang kolesterol, orang darah tinggi,
Orang penyakitnya macam-macam itu, survei mengatakan itu 15% cuma makanan. Sisanya di pikiran. Wow. Jadi Bapak Ibu bisa jaga makanan, tapi kalau nggak jaga pikiran, nggak latih pikiran pun kolesterol naik. Halo. Kenapa? Saya alami dalam hidup saya. Ketika kita lagi bangun dan uang gereja dibawa lari oleh konsultan, sampai 2 konsultan dibawa lari uangnya. Setelah diaudit ternyata jumlahnya nggak main-main, kurang lebih 6 miliar rupiah. 2 tahun yang lalu, dan saya rasa jantung saya berdebar-debar. Saya nggak bisa marah lagi. Saya nggak bisa marah, ketika saya marah nggak bisa, justru saya keringat dingin. Kalau saya duduk di kantor saya, ketika saya mikir itu, rasanya jantung saya duduk. Akhirnya pergi ke dokter, ketika periksa darah, total periksa darah, kolesterol saya naik. Periksa darah saya 170/70. Padahal saya bukan pasien darah tinggi. Tapi karena kepikiran, saya jaga makan Bapak Ibu, sudah 5 tahun malam saya nggak makan. Saya cuma makan pagi dan siang. Malam saya nggak makan, jaga makan, milih-milih saya. Makan gorengan nggak mau. Makan kolesterol nasi pun ada kalanya 1 bulan hitungnya mungkin 2 atau 3 kali saja. Sampai di rumah tuh istri saya sama anak perempuan saya tuh marah dengan saya. Papa ini, anak perempuan saya katakan, anaknya sudah 2, nggak usah jaga body Pak. Saya bilang bukan papa jaga body, papa jaga sehat. Tapi ketika pikiran saya sedang bermasalah, kolesterol saya naik, darah naik. Lalu saya bisa khotbah sekarang ke jemaat. Bahwa ternyata kolesterol naik, darah naik, bukan karena makanan. Karena saya jaga makan. Tapi pikiran. Lalu saya periksa Alkitab. Ternyata problem terbesar orang Kristen adalah di pikiran. Karena itu pertobatan, itu bukan di jari. Pertobatan, itu bukan di lidah. Pertobatan, itu di pikiran. Metanoia, itu adalah change your mind. Metanoia itu adalah perubahan pola pikir. Kemudian kita dapat kata metamorfosa. Jadi tanda bahwa seseorang sudah bertobat itu adalah pola pikirnya berubah. Berubah seperti siapa? Berubah seperti Yesus. Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah dalam hidupmu bersama, engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi dalam hidup bersama, dengan siapa saja, entah orang buat baik atau tidak baik, pikiran kita harus seperti Yesus. Yaitu firman Tuhan. Sulit saudara, orang bawa uang banyak itu lari. Kontraktor yang kedua, tim pembangunan ini, Pak Gembala, lapor saja di polisi. Lapor ke polisi Bapak Ibu. Saya 2 kali pergi ke polisi, sampai yang penyidik yang periksa saya itu ngerokok. Saya ini alergi asap rokok. Waduh, pakai monka pun pening, naik sampai di sini saudara. Waktu saya keluar, itu periksanya 5 jam. Waktu saya keluar, saya pusing saudara. Pusingnya itu mabuk asap rokok. Kemudian periksa yang ketiga, saya bilang kepada tim pembangunan, boleh nggak minta penyidiknya ketemu saya yang tentukan tempatnya. Sehingga pergi ke tempat yang ajak dia makan siang sambil periksa Pak Pendeta jadi gimana. Jadi dia nggak bisa rokok karena dilarang merokok. Akhirnya itu orang lari. Orangnya lari, dicari sama polisi, polisinya bilang, Pak Pendeta orangnya lari, jadi gimana? Tim pembangunan datang, jadi gimana Pak? Saya katakan, ya ampuni. Kok simpel itu Pak, cuma ampuni. Ya Tuhan Yesus ajar kita cuma ngampuni. Kalau saya katakan begini, balas, berarti saya bukan hamba Tuhan sekarang. Anda pikir saya katakan kepada mereka, Anda pikir ketika ngampuni, rasanya hati ini rasanya, tapi karena Tuhan suruh lakukan. Karena itu bukan uang yang sedikit, itu uang banyak. Sampai saya kumpul para pekerja-pekerja saya minta ampun. Saya bilang ini saya yang salah. Mereka katakan, tidak Pak Gembala, yang salah orang bawa uang. Tidak, saya yang salah. Bayangkan saudara. Pikiran saya diintimidasi setan. Setan katakan, kamu kurang urapan, kamu kurang berhikmat, kamu terlalu cepat percaya orang, kamu harus tanya dulu, gini dulu, gini. Oh banyak perkataan yang masuk. Saya katakan, ya Tuhan saya salah. Saya berlutut di hadapan Tuhan, saya salah. Saudara tahu ketika saya datang dan saya katakan ke Tuhan gini, saya keliru.
Hampir 3 minggu tuh saya bawa, saya ambil doa puasa panjang. Berdoa di hadapan Tuhan. Ketika cek kolesterol saya hilang. Sampai hari ini kolesterol saya baik-baik saja. Tapi karena sudah terlanjur darah saya naik, saya sampai hari ini masih minum obat darah tinggi. Padahal saya bukan pasien darah tinggi. Bapak Ibu dengar baik-baik, jangan pikiran salah, akibatnya tuh nggak bagus. Kasih tahu kiri kanan, hati-hati pikiranmu. Amin. Bapak Ibu bisa makan yang berlemak sekali-sekali boleh, tapi kalau sering-sering jangan. Amin. Di Makassar itu makanannya enak-enak, makanya karena saking makanannya banyak enak, saya banyak puasa. Ya. Tapi mari saya beritahukan ini kepada Bapak Ibu begini, bahwa cara Tuhan selalu seperti itu. 2 Korintus 10 ayat yang kelima, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bagaimana cara berhadapan dengan pikiran yang salah. Ini caranya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan apa saudara? Segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ternyata pikiran-pikiran, kamu lihat orang itu begini, orang ini begini, orang ini begini. Kalau Bapak Ibu nggak usir, Bapak Ibu nggak tolak, lama-lama jadi kubu. Rasul Paulus dia bicara tentang bagaimana sebenarnya ini bahasa tentara, bahasa prajurit. Jadi ketika satu negara mau duduki satu negara, maka negara itu selalu kirim sebuah skoci kecil yang berisi kurang lebih 20 prajurit. Mereka harus mencari tempat untuk mereka bisa mendarat di situ. Ketika mereka mendarat di situ, maka area itu kurang lebih misalnya sekitar 5-10 kilo, mereka harus amankan. Ketika mereka sudah amankan daerah itu sekitar 10 kilo atau 15 kilo, maka area itu dinamakan kubu. Dan kubu ini bersiap-siap untuk pendaratan pasukan yang lebih besar. Ketika kita mengizinkan pikiran-pikiran yang salah ada di pikiran kita, maka itu jadi kubu. Dan kalau kita nggak ngurus kubu, nggak robohkan kubu, maka pendaratan pasukan yang lebih besar, pikiran ini akan semakin sembraut, semakin salah dan semakin ngaco. Karena ada begitu banyak roh jahat yang akan masuk dan kesalahan-kesalahan di pikiran kita. Makanya Rasul Paulus berkata, kami mematahkan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ketika kejadian itu saya ambil puasa 3 minggu. Dan saya datang di hadapan Tuhan dan Tuhan koreksi saya banyak hal. Saya catat. Tuhan bilang kamu sombong. Kamu nggak tanya aku ketika kamu pilih orang-orang itu. Kamu percaya orang yang kamu percaya tapi kamu nggak percaya, kamu nggak tanya kepadaku. Dan saya ingat saya nggak tanya Tuhan. Saya nggak tanya Tuhan. Ketika saya putuskan itu saya nggak tanya Tuhan. Makanya saya nggak mau lagi hal kecil apapun. Saya tanya, Tuhan mau nggak? Tuhan boleh nggak? Karena akibatnya fatal. Kerugiannya besar kalau kita nggak tanya Tuhan. Karena manusia mungkin bilang ini orangnya baik. Tapi Tuhan lebih tahu hati orang itu dan lebih tahu masa depan. Amin. Tanya Tuhan. Akibat saya nggak tanya Tuhan, uang gerejanya tuh bisa hilang tuh 6 miliar, saudara. Itu uang banyak, saudara. Itu uang banyak. Karena kita lagi bangun gedung gereja. Itu uang banyak. Tapi saya mulai bersyukur hari ini saya katakan, Tuhan aku setuju dengan Tuhan. Dan aku percaya bahwa semua ini baik. Sekalipun kelas ini, sekalipun pelajaran ini mahal, biayanya 6 miliar. Sekalipun pelajaran ini mahal, tapi saya tahu bahwa sesuatu yang baik untuk saya. Saya nggak hancur. Saya nggak meninggalkan Tuhan, justru saya semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan suruh kita merobohkan setiap kubu keangkuhan yang menentang pengenalan akan Allah. Menawan segala pikiran. Ternyata penghalang itu ada di situ. Haleluya. Amin. Pikiran kita adalah medan peperangan. Mari taruh tangan di sini. Pikiran saya adalah medan peperangan.
Kata, kasih ingat diri kita, pikiran saya adalah medan peperangan. Mari taruh tanda tahu di sini. Kalau kita baca kitab Yehezkel disuruh taruh tanda tahu. T-H-O-U. Tau. Atau tanda salib. Taruh di sini. Tanda plus itu. Plus. Tanda plus itu salib Yerusalem. Taruh di sini, saudara. Berarti harus ada pikiran Kristus di situ. Ketika masalah orang bicara apa, situasi seperti apa. Ingat Bapak Ibu, itu hanya terjadi di luar kita. Jangan dimasukin ke dalam pikiran kita. Saya ulangi. Perkataan orang, situasi, keadaan itu terjadi di luar kita. Terjadi di sekeliling kita. Jangan dibawa masuk ke dalam pikiran. Jangan bawa masuk ke dalam hati. Ketika kita bawa masuk ke dalam hati, dalam pikiran kita, maka itu jadi badai dalam pikiran kita. Yang tadinya tidur jam 10 malam, gak bisa tidur jam 10 malam, tidur jam 2 subuh. Karena pikiran, ingat wajah orang yang nipu kita. Ingat wajah orang yang bawa lari uang kita. Darahnya itu naik turun saudara. Jantungnya berdebar-debar. Guling kiri, giring kanan gak bisa tidur. Kenapa? Di pikiran. Kalau sudah gak bisa tidur malam, pasti gak bisa kuat bangun pagi untuk saat teduh. Lama-lama tubuhnya lemas. Tulang belakang sakit, pinggang sakit, larinya ke rematik, larinya ke hati, larinya ke macam-macam, larinya ke jantung. Saya ingat ketika saya pergi periksa dengan istri tahun yang lalu ke Pineng itu bulan Maret. Dokter katakan ini, Pak, jantung Bapak bengkak sedikit. Padahal saya rajin olahraga. Jantung Bapak bengkak sedikit. Dokter kalau bilang bengkak sedikit, bisa saja bengkaknya lebih dari sedikit. Tapi karena mau hibur pasien, bengkak sedikit. Ternyata kenapa bengkak sedikit? Darah Bapak tinggi. Lalu istri saya waktu kembali ke kamar, istri saya bilang begini, kamu jaga makan, kamu jaga tidur, yang salah apa? Kamu ternyata kepikiran. Dia katakan begini, kamu sudah serahkan semuanya untuk Tuhan. Yang lalu sudah jadi sejarah, istri saya bilang. Tapi 1 jam di depan, itu suci dan murni hebatnya Tuhan ada. Sudah lupakan yang sudah lalu. Orang betul nipu kita, tapi sudah jadi sejarah. Lihat masa depan ada Tuhan di sana. Lalu saya putuskan, hari ini itu jadi sejarah. Masa depanku dijamin oleh Tuhan. Masa depanku sungguh ada. Harapanku tidak akan pernah hilang. Aku percaya ada Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Bahkan Tuhan sanggup menggantikannya berkali-kali lipat ganda. Saya nggak mau hancur dengan pikiran yang salah. Itu penghalang mujizat. Dan ketika pikiran saya jadi benar, saya lihat mujizat terjadi. Miracle mulai terjadi. Tuhan mulai buka pintu. Tuhan mulai buka jalan-jalan. Wow. Itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Saya tutup dengan perkataan ini. Jika kita menang atas pikiran kita, maka kita menang atas setiap masalah. Atau dengan kata lain, kita mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Saya ulangi lagi. Jika kita menang atas pikiran kita, maka kita menang atas setiap masalah. Atau dengan kata lain, kita mengalami terobosan dalam kehidupan ini. Yang percaya katakan amin. Dan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari tim musik. Kita belajar 2 hal hari ini. Bahwa Tuhan sangat tertarik dengan iman kita. Dan yang kedua, penghalang terbesar bagi iman kita ada di pikiran kita. Biar kita mau praktekkan hari ini. Biar kita mau praktek hari ini. Kita bukan cuma mendengar, tapi kita jadi pelaku firman.